Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menjadi insan yang pandai bersyukur. Berjumpa dan belajar kembali bersama Swahju Multimedia. Pada video 1 sudah kita pelajari tentang pengertian, prinsip, dan jenis patung. Pada video 2 ini, mari kita cermati tentang teknik, bahan, dan alat berkarya seni patung. Tetap semangat belajar ya. Sudah kita pelajari tentang jenis-jenis patung. Lalu bagaimana teknik pembuatan patung? Mari kita pelajari bersama. Ada beberapa teknik yang biasa digunakan dalam pembuatan seni patung. Beberapa teknik tersebut kita bahas berikut ini. Yang pertama, teknik modeling. Teknik modeling adalah teknik dalam membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu sebelum patung sebenarnya dibentuk. Biasanya, bahan material yang membutuhkan teknik modeling sebagai proses pembuatannya adalah bahan yang lentur dan elastis. Misalnya saja patung berbahan dasar lilin, tanah liat, plastisin, plaster, dan lain-lain. Dalam proses pengerjaan dengan teknik ini, pematung biasanya menggunakan tangan untuk membuat bentukan kasar dan detailnya. Jika memerlukan detail yang lebih halus, pematung biasanya akan menggunakan pahat yang halus dan tipis. Yang kedua, teknik merakit. Teknik ini membuat patung dengan cara merakit bahan dasar patung, kemudian merangkainya hampir mirip dengan permainan puzzle. Biasanya teknik ini merupakan gabungan dari beberapa bahan material pembuat patung itu sendiri, misalnya kayu, kertas, tekstil, ataupun yang lainnya. Dalam pembuatannya, teknik ini dilakukan dengan cara merakit beberapa bahan menjadi satu hingga menjadi sebuah patung yang utuh. Teknik yang ketiga adalah teknik cetak atau teknik cor dalam membuat patung dengan cara memanaskan bahan dasar patung, yaitu logam, hingga mencair, kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Teknik cor biasanya dilakukan untuk patung berbahan dasar semen, gipsum, atau bahan dasar cair lainnya. Dibutuhkan sebuah cetakan untuk membuat patung yang diinginkan. Secara praktik, teknik pembuatan dengan cara cor ini adalah yang paling mudah selama kita memiliki cetakan yang baik. Cetakan yang digunakan biasanya adalah cetakan sekali pakai, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk menggunakan cetakan yang bisa dipakai berulang kali. Berikutnya, teknik membentuk. Teknik membentuk adalah teknik dalam membuat patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang kita inginkan. Biasanya hasil dari teknik ini lebih maksimal karena menggunakan perasaan atau feeling dalam membentuknya. Yang kelima, teknik putsir. Teknik putsir adalah teknik dalam membuat patung dari bahan dasar patung yang lunak seperti tanah liat, gips, atau yang lainnya dengan cara mengurangi dan menambah bagian-bagian bahan dasar patung sehingga tercipta karya patung-patung yang cantik. Yang terakhir, teknik memahat. Teknik memahat ini termasuk ke dalam proses subtraktif yang disebut oleh Mika Susanto tadi, yakni dengan cara melakukan proses pemotongan atau pengurangan bahan hingga menjadi sebuah patung yang utuh. Teknik ini biasanya dilakukan pada bahan material pembuatan yang memiliki sifat keras, misalnya batu, cor-coran semen, dan lain-lain. Menilik dari proses pembuatannya, teknik curving ini bisa disebut sebagai teknik yang paling sulit dan memerlukan kesabaran serta ketelitian yang ekstra. Proses pemahatannya sendiri juga membutuhkan tenaga yang relatif lebih banyak daripada teknik lain. Tidak heran jika patung hasil pahatan memiliki harga jual yang cukup tinggi. Nah, sekarang mari kita cermati alat dan bahan apa saja yang bisa kita gunakan dalam proses berkarya patung. Kita mulai dari media atau bahan terlebih dahulu. Media patung bisa dikategorikan menjadi 3. Apa saja? Berikut penjelasannya. Yang pertama, media berbahan lunak,
yakni seperti plastisin, lilin, tanah liat, dan sabun. Tanah liat yang digunakan dalam pembuatan patung juga harus tanah liat terpilih dan bersih dari bahan-bahan lainnya, misalnya kerikil ataupun rumput. Yang kedua, media berbahan sedang, yakni bahan yang tidak lunak tetapi juga tidak keras. Contoh bahan ini adalah kayu-kayuan. Yang ketiga disebut dengan media berbahan keras, biasanya dipakai untuk teknik pahat. Contoh bahan ini biasanya adalah kayu dan batu. Media lainnya adalah gips, logam, kuningan, perunggu, bahkan emas. Sedangkan alat untuk membuat patung diantaranya bisa dijelaskan sebagai berikut. Butsir dan sudip berfungsi mengambil dan menambal atau menambahkan bahan serta menghaluskan permukaan yang sulit dijangkau tangan. Alat ini digunakan dalam pembuatan patung berbahan dasar tanah liat. Meja putar adalah meja untuk berkarya patung dan dapat digerakkan dengan cara memutar yang fungsinya untuk mengontrol dan memudahkan bentuk dari segala arah. Untuk patung berbahan kayu, alat yang digunakan adalah pisau, kapak, martil, gergaji, serta amplas. Jika kita membuat patung yang berbahan dasar batu, granit, dan marmer, maka kita membutuhkan alat pahat baja, martil besi, gurinda, kompor pengecor, alat cetak, dan gurinda. Nah, alat ini digunakan dalam pembuatan patung cetak dari bahan logam. Apa yang kita butuhkan bila kita membuat patung dengan cara memahat dan bahan dasarnya logam? Alat yang kita butuhkan adalah martil, tatah atau pahat, dan gerenda. Sedangkan alat yang berupa pisau, martil, dan tang, alat-alat ini akan sangat kita butuhkan bila kita membuat patung yang berbahan dasar semen. Demikian tadi kita sudah pelajari tentang seni patung. Semoga bisa menjadi bekal bagi kita untuk berkarya. Silahkan lanjutkan pembelajaran tentang seni grafis pada video selanjutnya. Salam seni budaya. Tiada yang lebih indah untuk dikenang dari seorang manusia selain buah karyanya. Berkaryalah selagi masih ada helaan nafas. Berkaryalah sebagai bentuk rasa syukur kita.